3 3B dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar. Sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya ketua dipimpin doanya. Siapa ketuanya? Silakan pimpin. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ahmad Hafiz, Akhiliani, Akila, Arsila, Sakit atau Sakit, Bisa, Ikram, mana orangnya? Mitratul Hakim, Mutia, Najwa, hadir. Nur'anito, Ahmad Haikal, Sabwan, Safas, Yafito, Yuni, mana orangnya? Adnan. Semoga teman-teman Ananda yang sakit segera disembuhkan oleh Allah SWT. Sebelum kita masuk pada materi, silahkan Ananda berdiri semuanya. Ibu akan melatih fokus Ananda. Karena hari ini kita akan melakukan permainan. Permainan itu berguna untuk melatih kefokusan Ananda semua. Apabila Ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam 4 kali. Berarti pagi. Ada yang salah? Ada. Kita ulang. Sore. Bagus. Siang. 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 Berarti 2 kali. Salah semua. Pagi. Malam. Siang. Salah. Siang 2 kali. Ada yang bertepuk 3 kali. Kita ulang. Sore. Bagus. Malam. Sore. Malam. Pagi. Salah. 2 kali berarti 1 kali kalau pagi kan? Silakan dulu. Pembelajaran kita hari ini tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sebelumnya kita sudah membahas yang berhubungan dengan hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ada yang mengulang materi pelajaran di rumah? Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, tawaduk. Yang ketiga, peduli. Nah, Ananda pernah mendengar kata tanggung jawab?
Pernah? Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa itu tanggung jawab, apa itu contohnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nah, poin yang pertama, kita akan membahas tentang tanggung jawab. Nah, Ibu lupa, sebelum masuk ke pembahasan kita, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana nantinya Ananda semua dapat mengetahui tentang tanggung jawab, tentang peduli, tentang tawadu, dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk kepada tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Nah, jadi Allah paling menyukai orang-orang yang bertanggung jawab. Contohnya, melakukan sesuatu yang dia lakukan itu, apapun resikonya dia bertanggung jawab. Nah, kemudian tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugas dan menerima akibat dari perbuatannya. Contohnya, si A, dia melakukan onar di suatu kelas, berarti dia harus menanggung akibatnya. Contohnya, dapat hukuman dari guru, dapat hinaan dari teman. Kan biasa, kalau si A perilakunya buruk, pasti yang lain mencela. Enggak? Tentang tanggung jawab, ada yang diragukan atau sudah paham? Paham? Nah, berbicara tentang tanggung jawab, siapa dari Ananda semua yang mampu memberikan satu contoh tentang tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Tentang tanggung jawab. Contoh tanggung jawab di dalam keluarga, apa tanggung jawabnya? Dalam belajar, apa tanggung jawabnya? Ada yang bisa? Yang perempuan? Tentang tanggung jawab. Tadi Ibu menyebutkan tanggung jawab. Contohnya si A, apabila dia membuat onar di kelas, dia akan mempertanggungan yang dia lakukan. Contohnya dihukum. Kan sudah ada impasnya untuknya kan? Nah, berarti sudah bertanggung jawab terhadap yang dilakukan. Nah, ada yang bisa memberikan contoh lain? Apa? Contohnya lagi di dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab. Segala yang ia lakukan, contohnya di masyarakat, di dalam keluarga, di sekolah, atau dimanapun, yang ia lakukan itu harus dipertanggungjawabkan, sama dengan halnya di akhirat. Ada yang hilang? Nah, silakan diperhatikan. Di akhirat nantinya segala sesuatu yang diperbuat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kan kadang kita berprasangka Allah tidak melihat kita, Allah tidak tahu. Sementara Allah itu ada di mana-mana. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui semua yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak tahu oleh Allah, walaupun sekecil zarah. Yang paling kecil di dunia yaitu biji zarah. Walaupun sekecil itu, tapi Allah melihat, mengetahui. Allah tidak tidur. Seandainya ada perbuatan yang kita lakukan, terus kita takut, beranggapan, oh Allah itu tidak akan tahu, kita sembunyi. Apakah Allah tahu atau tidak tahu dengan kita sembunyi? Tahu. Berarti Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Nah, ada yang kurang paham atau sudah mengerti tentang tanggung jawab? Paham?
Yang kedua kita masuk tentang tawadu. Tawadu artinya rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Nah, ada yang tahu contoh dari tawadu? Ada yang tahu? Contoh tawadu. Di dalam kelas ini banyak contoh tawadu. Nah, kita lanjut berbicara tentang tawadu. Tawadu pada saat sekarang ini, pada zaman ini sering terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga. Yang paling dominan di lingkungan sekolah, di mana anak-anak yang dapat juara kelas pasti membanggakan diri dan menghina yang tidak naik kelas, yang kurang mengetahui pelajaran, ya kan? Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat muslim tidak boleh bersikap sombong, membanggakan diri. Nah, jadi kita harus selalu rendah hati. Ada yang tahu pengertian rendah hati? Tidak menyombongkan kemampuan, tidak menyombongkan diri, selalu berendah hati dalam melakukan apapun. Contohnya kalau di masjid, kan kalau sholat Idul Fitri biasanya kan ada infak, sedekah. Jadi begini, ada ibu-ibu yang memberikan sedekah dengan cara disembunyikan, diambil dari saku langsung ditaruh. Yang kedua ada ibu-ibu yang bersedekah tetapi caranya diambil dari saku, dibuka supaya orang-orang lihat, baru dimasukkan ke tempat yang untuk berinfak itu. Yang pertama dan kedua itu di mana yang salah? Yang kedua bagus. Berarti Ananda mengetahui tentang tawadu. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga tentang peduli. Siapa yang paham atau siapa yang tahu tentang pengertian peduli? Sapas? Peduli arti perhatikan orang yang peduli, selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesusahan. Bagus. Jadi peduli artinya memperhatikan. Apabila ada teman yang kurang paham, yang pintar-pintarnya harus mengajak atau memberitahu kepada teman yang belum paham, jangan diejek. Nah, kalau diejek itu nggak boleh, berdosa. Nanti tidak termasuk kepada tawadu lagi, berarti dia sombong kan? Jadi orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesusahan. Contohnya yang terjadi pada saat sekarang banjir. Ada yang tahu banjir yang terjadi? Nah, jadi apabila kita ada barang atau pakaian, silahkan dibantu dikirim, atau nominal uang bisa dikirim lewat rekening kan? Tentang tawadu tadi ada yang masih ragu atau gimana? Atau sudah paham? Yang tawadu paham? Nah, kalau yang peduli paham? Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ibu ulang lagi, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Yang pertama tadi tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Berarti Allah menyuruh umatnya untuk bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan. Kemudian tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari yang diperbuat, akibat dari perbuatannya. Kemudian tawadu. Tawadu artinya tadi rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri.
Kemudian peduli. Peduli artinya memperhatikan. Kemudian orang yang peduli selalu membantu orang lain dalam kesusahan. Contohnya si A, dia nggak ada pena. Nah, si B punya pena 2, otomatis kan si B meminjamkan pena 1 untuk si A. Berarti itu termasuk kepada poin yang ketiga, yaitu poin peduli. Mengerti? Bagus. Nah, motivasi untuk anak-anak semua, belajarlah dengan giat, belajarlah dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang Ananda cita-citakan nantinya akan tercapai. Kemudian yang dicita-citakan itu harus dibarengi dengan niat dan sholat. Kalau niat aja nggak ada perbuatannya, contohnya saya pengen jadi guru tapi dia nggak belajar sungguh-sungguh, bisa? Berarti harus dibarengi niat, perbuatan, dan tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu meminta Ananda untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang mampu atau siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Tentang tawadu boleh, tentang tanggung jawab boleh, tentang peduli boleh, atau sekaligus yang ketiganya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Putri, silakan. Yang bagian peduli boleh, silakan. Peduli, Suaranya dikeras. peduli artinya memperhatikan orang yang peduli, selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesusahan. Ada lagi? Silakan yang di belakang. Tentang tawadu. tawadu, silakan. Tawadu berarti Tawadu. Tawadu berarti rendah diri, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Nah, bagus. Ada lagi? Tentang tawadu. Nah, silahkan suaranya diperkeras. Tawadu Bagus, ada lagi? Tentang? Nah, silakan. Suaranya. Bagus, berarti teman-teman yang sudah mengeluarkan pendapatnya sudah berani percaya diri. Nah, tadi kan teman-teman yang lain sudah menyatakan tentang tawadu, tentang tanggung jawab, tentang peduli. Nah, siapa yang mampu menyimpulkan keseluruhan dari pembelajaran kita hari ini? Keseluruhan. Yang suaranya keras. Siapa? Silakan. Duduk yang bagus. peduli artinya memperhatikan orang yang peduli, selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesusahan. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab, selalu berbagi umatnya.
Bertanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akhirat dari perbuatannya. Tawadu berarti rendah hati, tidak sombong, membanggakan diri. Bagus. Nah, materi yang disampaikan hari ini jangan lupa diulang di rumah ya. Kalau ibu masuk lagi minggu depan, ibu akan menanyakan materi yang sudah berlalu untuk lebih diingat, lebih dipahami. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan Ananda tugas di rumah, di mana tugas ini dibawa minggu depan. Jangan lupa ya, tugasnya di LKS halaman 38, ditulis di buku tulis atau di buku latihan halaman 38. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah.